Hello, what's up, gengs? Welcome to the Backmatch channel. Ya, kesempatan kali ini saya akan menganalisa Doge ya, Dogecoin. Ya, Dogecoin kemanakah hari ini? Ya, sebelum itu jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Oke, langsung aja di sini. Kita buka time frame 1 jam. Jadi time frame 1 jam trennya naik ya. Jelas ini trennya naik ya. Trennya naik seperti ini ya kan. Jadi kita nggak usah ngelawan tren. Udah. Secara mata kita ngeliat ini trennya lagi naik gitu loh. Kalau kita pakai tarik struktur market ya pasti ujung-ujungnya ini terakhir boss gitu. Ini pasti ya ujung-ujungnya boss lah itu. Gitu kan. Nah, udah jangan lagi dipikir panjang lagi. Analisa tuh harus ya karena sering-sering analisa jadi ya harus paham lah. Kedua, kalian udah tahu analisanya ini bakalan naik, trennya naik di 1 jam, kalian fokus untuk mencari yang namanya inducementnya aja ya. Contoh ini inducementnya ada di mana? Yang lagi uptrend nih ya. Contoh inducementnya ada di sini ya. Ini saya sebut kalau ICT ya SSL ya. Inducement SSL itu sama aja, bedanya kalau SSL tuh di bawah, kalau buy side liquidity itu ya BSL buy side liquidity ya, nah itu di atas. Kalau harga sudah nge-sweep SSL biasanya dia akan membuat pola AMD, akumulasi manipulasi distribusi, kemudian langsung naik begitu ya. Nah, kalau kita udah nemu nih SSL ini di time frame 1 jam ya, jadi kan kita asumsi bahwa harganya akan turun mencari SSL ini kan begitu simpelnya. Ya udah, kalau kita udah tahu trennya bakal ke sana, kita cari aja harga untuk respect, itu cari poinnya yang mana, ini poinnya. Nah itu kita kasih tanda ya order block ya, plus order block sudah kita nemu, kita buka time frame 15 aja. Time frame 15 karena kita tahu tren 1 jamnya akan turun ya, retracement-nya akan turun ya, bukan 1 jamnya turun. 1 jamnya naik sih uptrend, cuman retracement-nya ini sekarang waktunya gitu loh. Jadi retracement-nya itu kita pakai ya, jadi kita mulainya dari mana, kita cari boss terakhir aja dari tren turun ini. Contoh di sini ada SSL, kemudian buy side liquidity diambil, kemudian ini jadi boss. Nah boss ini dipindah jadi sini, ini jadi boss atau break market struktur. Oke, kalau udah ketemu tinggal kita cari order blocknya mana ya, order blocknya mana, kemudian buy side liquidity-nya mana. Nah ini buy side liquidity-nya ada di sini, ini BSL. Udah dapat BSL ya, lihat baik-baik BSL, kalian cari aja order blocknya di mana. Kalau kalian nggak nemu order blocknya, nggak bisa menentukan order blocknya, kalian buka aja 1 jam lagi. Nah, di 1 jam kalian cari aja order block. Nah, yang mendekati atau cari order flow lah. Order flow-nya mana? Order flow-nya. Order flow-nya ya ini aja lah. Nah, kalian bisa kasih tanda di sini. Ini order flow-nya ya. Nah, di dalam order flow pasti ada order block kan. Nah, dalam order flow ya. Ini kan order flow nih. Dalam order flow ada order block. Ya, kita buka lagi M15 ya. Nah, di 15 ada order block mana? Di sini ya. Ini ya order blocknya. Nah, kenapa alasannya ada order block di situ? Karena di bawahnya ada fair value gap. Ya, fair value gap nih ya. Di harga ini akan respect di harga order block ini. Jadi kalian mau sell di sini? Mau, boleh. Kalian mau sell di situ juga bisa. Nah, kalian kalau mau lebih lanjut, lebih course-nya lebih mantap, kalian time frame-nya lebih kecil lagi gitu, di M5 mungkin gitu. M5 ya kalian nak nemukan ya ya sampai sini aja. Jadi kalian nemu ini higher high-nya ya, dan itu lower low-nya ya. Dan harga respect di order block di H1 ya, kan order block, order flow di H1 ya, dia sempat ada reaksi dari fair value gap. Di sini ada fair value gap. Kok malah di sini kasih tanda fair value gap, sorry. Oke, ini tadi di sini. Kemudian
Dan di sini kemudian terus ada fair value gap. Nah, udah. Oh, dia harga udah reaksi di fair value gap. Cuman kita jangan sell dulu. Masih ada order block yang belum diambil. Jadi kalau mau ya kalian sell aja di area order block ini. Ya, kalau bisa. Nanti kalian targetnya itu di order block ini. Ya. Jadi saya akan cari tandanya. Oke. Jadi kalian sell di sini ya, stop loss di sini ya. Ya, atau enggak kalau mau dia di atas ini lagi lah. Biasanya kalau kripto itu lebih suka nge-sweep ini ya. Kadang dia suka ngambil sweep gitu loh kecil. Walaupun nge-sweep kecil itu, tapi kalau dia ada wicknya ya nggak masalah sih, tetap bisa valid gitu. Cenderung ke sana ya, biar kalian paham aja. Nah, kalian sell TP sampai sini. Udah selesai. Udah 1 jam. Nah, di 1 jam nanti ya udah, nanti kita tunggu aja dari pola sampai naik gitu. Dan targetnya ini buy set liquidity. Udah selesai. Apalagi yang kalian pelajari, udah nggak usah ribet-ribet gitu loh. Ya udah, ini udah tren naik, kita pilih sell dulu untuk ngambil ya momen lah, momen. Kalau kena SL ya nggak seberapa sih SL-nya. Yang penting kalian pintar manajemen itu. Udah. Oke, itu aja untuk malam minggu ya, ini ya, hari Sabtu. Menjelang malam minggu nih, kalau kalian mau trading future di Binance atau di crypto, nanti Doge ini kalian bisa pakai acuan signal saya ya. Jika salah, kalau kena SL, mungkin waktunya kena SL ya. Bukan karena analisa saya tuh gimana ya. Memang kena SL lagi apes itu ya. Yang penting kalian SL-nya ketat. Money manajemennya sering upgrade lah. Latihan money manajemennya, jangan taruh bar entry. Kalau SL udah kena SL, TP ya udah kena TP, begitu aja. Oke, terima kasih dan selamat siang.